Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berkenan memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan bisa hadir di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin dengan melakukan amaliyah yang disyariatkan oleh Islam. Selawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan buat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil jaza, yaumil qiyamah insyaallah. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki sepekan bulan Ramadan. Hari ini saya akan memberikan materi yaitu tentang amaliyah bulan Ramadan. Di dalam syariat Islam ada beberapa hal yang umum kita ketahui terkait amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sebab Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan limpatan pahala berganda yang diberikan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amaliyah Ramadan yang harus kita lakukan, pertama adalah asyia, puasa. Puasa dalam arti bagaimana mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Islam, yaitu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan biologis antara suami dengan istri. Berpuasa mengajar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah-tambah ketaatan, semakin bertambah-tambah keimanan kita kepada Allah dan keyakinan kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan kepada kita dari segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya. Jadi dengan berpuasa dibarengi dengan iman dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah puasa ini akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan kita kenal adalah sholat tarawih yang dilakukan pada setiap malam-malam bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Walaupun banyak ada perbedaan
Di dalam pelaksanaan qiyamul lail, dalam jumlah rakaatnya, kita tidak perlu memperdebatkan. Yang penting bagaimana mengisi malam-malam Ramadan dengan melaksanakan qiyamul lail. Apakah itu dilaksanakan secara berjamaah di masjid, atau boleh juga dilaksanakan secara mandiri di dalam keluarga atau di rumah sendiri. Qiyamul Ramadan membawa kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ruku, sujud, doa yang kita panjatkan kepada Allah melalui bacaan-bacaan sholat yang kita lakukan, membawa diri kita untuk semakin tunduk, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan qiyamul Ramadan tentunya tidak hanya dilakukan hanya seminggu bulan Ramadan atau 10 hari bulan Ramadan, tetapi dilakukan di sepanjang bulan Ramadan dan diusahakan sampai kepada akhir Ramadan. Yang ketiga adalah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan pedoman kita. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah imam kita. Maka membaca Al-Quran mendapatkan ibadah. Membaca Al-Quran menjadikan ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Ramadan juga Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Jadi manfaatkan amaliyah Ramadan tahun ini dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Kalau seandainya bisa melaksanakan 1 kali khatam Al-Quran, alhamdulillah, apalagi kalau lebih. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran yang kita lakukan sepanjang Ramadan, apakah itu di pagi hari, di siang hari, apalagi di malam hari, waktu sahur, insya Allah huruf demi hurufnya Allah akan limpahkan kebaikan kepada kita sebagai balasannya. Dan Al-Quran juga menambah-nambah keteduhan diri kita karena kita membaca ayat-ayat Allah. Yang terakhir, yang keempat adalah perbanyak sedekah, infak, dan bahkan memberi buka orang yang berpuasa. Ramadan merupakan bulan di mana kita diajarkan untuk merasakan kepedihan, kesulitan yang diderita oleh orang-orang yang tidak punya. Mereka yang belum tentu bisa makan dalam 1 hari 1 kali. Maka di sini kita merasakan bagaimana laparnya, bagaimana sulitnya yang mereka rasakan. Dengan sendirinya memberikan pembelajaran kepada kita untuk berbagi melalui sedekah, melalui infak, melalui buka puasa yang kita berikan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang diberi buka tadi. Insya Allah, para pemirsa rahimahumullah, di bulan ini mari kita sertakan puasa kita dengan amaliyah supaya kita bisa memaksimalkan diri, mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan menyempurnakan saum kita, kemudian memperhatikan, melaksanakan qiyamul lail kita, memperbanyak tadarus Al-Quran kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, dan di bulan ini semoga ibadah puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya, semua amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada semua saya ucapkan selamat berpuasa,
Semoga kita senantiasa istiqomah untuk melaksanakan amaliyah Ramadan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.